Malam itu hujan deras mengguyur Surabaya. Ayahku berdiri di ambang pintu dengan wajah merah padam, melempar tas ranselku ke halaman basah. "Pergi. Kamu bukan anakku lagi. Bagaimana bisa kamu mencintai perempuan? Ini dosa besar," katanya dengan suara parau. Aku, Aisyah, berusia 22 tahun, berdiri gemetar di bawah hujan, tas di tangan, tanpa tahu harus kemana setelah mengaku terbuka tentang hubunganku dengan Sinta. Beberapa jam kemudian, aku sudah berada di kereta menuju Jakarta, kota besar yang asing, sendirian dan terbuang. Kereta bergoyang pelan, lampu neon stasiun semakin menjauh. Aku memeluk tas ransel yang basah, air mata bercampur hujan di pipiku. Ayahku, seorang ustadz yang disegani di kampung, selalu mengajarkan bahwa keluarga adalah segalanya, tapi malam ini segalanya hancur hanya karena satu pengakuan. Sinta, gadis yang kucintai sejak kami sama-sama belajar di pesantren, kini juga hilang entah kemana. Keluarganya pasti sudah tahu. Aku ingat bagaimana ibuku menangis sambil memegang Al-Quran. "Nak, ini bukan itrahmu. Allah tidak menciptakan begini." Kata-katanya menusuk lebih dalam daripada amarah ayah. Aku tahu mereka tidak jahat, mereka hanya takut aku masuk neraka. Tapi aku juga takut kehilangan diri sendiri. Di Jakarta, malam pertama kuhabiskan di losmen murah dekat stasiun Gambir. Bau rokok dan suara klakson mobil tak henti-henti. Aku duduk di lantai kamar sempit, berdoa seperti biasa sebelum tidur. Tapi kali ini doaku terhenti di tengah jalan. Ya Allah, apa aku salah besar? Apa cinta ini memang haram seperti yang ayah bilang? Air mata jatuh lagi. Besok aku harus cari kerja, cari tempat tinggal, cari cara bertahan. Tapi hati kecilku bertanya, bertahan untuk apa kalau aku harus hidup bohong selamanya? Malam itu aku tidur dengan mimpi buruk tentang masjid kampung dan suaraan yang menuduhku. Pagi harinya aku berjalan menyusuri jalanan Jakarta yang ramai. Orang-orang berlalu lalang tanpa peduli. Aku melamar pekerjaan sebagai guru les di sebuah lembaga swasta. Mereka terima karena aku punya ijazah sarjana pendidikan dari Surabaya. Gaji kecil, tapi cukup untuk sewa kamar kos sederhana di Tanah Abang. Setiap malam, aku menulis surat yang tak pernah kukirim ke alamat lama di Surabaya. Ayah, ibu, aku masih hidup. Aku masih berdoa. Tapi aku juga masih mencintai perempuan. Surat itu kuhancurkan lagi dan lagi. Bulan pertama berlalu seperti kabut. Aku belajar naik angkot, belajar makan mie instan setiap hari, belajar tersenyum pada murid-murid kecil yang tak tahu rahasiaku. Tapi di dalam, badai terus mengamuk. Aku ingat waktu kecil, ayah membacakan kisah Nabi Lut di majelis pengajian. Kaum itu dihancurkan karena perbuatan keji. Kata-kata itu bergema setiap kali aku memikirkan Sinta. Apakah aku bagian dari kaum itu? Apakah Allah membenciku sekarang? Aku tetap sholat 5 waktu, bahkan lebih rajin dari dulu, seolah mencoba membuktikan padanya bahwa aku tetap hambanya. Tapi setiap sujud, dada terasa sesak. Suatu sore, saat pulang les, aku berhenti di masjid kecil dekat kos. Aku duduk di karpet hijau, menatap mihrab. Ya Allah, kalau ini salah, tolong ambil perasaan ini dariku. Kalau ini benar, tolong lindungi aku dari kebencian dunia. Doa itu keluar tanpa suara. Di luar, hujan mulai turun lagi, mengingatkanku pada malam pembuangan.
Aku sadar hidupku sekarang adalah pilihan. Pilihan yang menyakitkan, tapi milikku. Dan entah mengapa, di tengah kesepian itu, aku merasa untuk pertama kalinya aku benar-benar hidup. Tahun pertama di Jakarta berlalu seperti mimpi buruk yang lambat. Aku naik jabatan jadi koordinator guru les, gaji naik sedikit, cukup untuk beli handphone sederhana. Tapi setiap malam, aku masih menatap nomor Sinta yang sudah tidak aktif. Apakah dia juga terbuang seperti aku? Apakah dia menyesal mengenaliku? Pertanyaan itu tak pernah terjawab. Suatu hari, di kai kecil dekat sekolah, aku bertemu Rina. Dia guru matematika di sekolah negeri sebelah, rambutnya panjang dikuncir, senyumnya tenang seperti air danau. Kami ngobrol soal murid-murid, soal lalu lintas Jakarta yang gila, lalu tanpa sengaja aku cerita sedikit tentang keluargaku. Aku dari Surabaya, tapi sekarang sendirian di sini, kataku pelan. Rina hanya mengangguk, matanya penuh pengertian. Kadang keluarga paling sulit menerima kita yang sebenarnya, balasnya. Kata-kata itu seperti pelukan hangat. Kami mulai sering bertemu bukan sebagai pacar, tapi sebagai teman yang saling mengerti. Bersama Rina, aku belajar tertawa lagi. Kami jalan-jalan di Monas sore hari, makan sate di pinggir jalan, cerita tentang mimpi-mimpi kecil. Tapi aku tak berani cerita yang sebenarnya. Sampai suatu malam, saat kami duduk di taman dekat kosku, Rina berkata pelan, aku juga pernah mencintai seorang perempuan. Keluargaku di Bandung tahu, tapi mereka pura-pura tidak tahu. Mereka bilang, nikah saja nanti, semuanya akan sembuh. Kami saling pandang lama. Malam itu, untuk pertama kali setelah 2 tahun, aku merasa tidak sendirian lagi. Namun, konflik batin tak pernah hilang. Setiap Jumat, aku pergi ke masjid, mendengar khutbah tentang keluarga dan ketaatan. Imam berkata, anak adalah amanah, jaga mereka dari api neraka. Kata itu seperti pisau. Aku pulang, duduk di lantai kos, menangis sambil memegang oto lama keluarga. Ayah tersenyum di oto itu, ibu memelukku saat kecil. Makan aku, bisikku. Tapi untuk siapa? Untuk mereka yang membuangku atau untuk diriku yang tak bisa berubah? Rina dan aku semakin dekat. Kami tak pernah bilang pacar, tapi kami tahu. Kami saling jaga, saling dukung. Suatu hari, Rina bertanya, kamu pernah mikir balik ke Surabaya? Aku geleng. Aku takut mereka tolak lagi. Aku takut aku buat mereka malu selamanya. Rina memelukku pelan. Kita tidak salah mencintai, Aisyah. Tapi kita juga tidak boleh memaksa orang lain mengerti dalam satu malam. Kata-katanya bijak, tapi hatiku masih perih. Tahun ketiga, aku dapat promosi jadi kepala cabang les pria. Hidup mulai stabil. Aku beli motor bekas, pindah ke kos yang lebih baik di Tebet. Tapi setiap lebaran, aku duduk sendirian di kamar, mendengar takbir dari masjid tetangga, dan air mata jatuh lagi. Aku kirim uang anonymously ke alamat lama ia kurir, tanpa nama pengirim. Mungkin mereka tahu itu dariku. Mungkin tidak. Aku hanya ingin mereka tahu aku masih sayang, meski cara sayangku berbeda. Rina mulai bicara soal masa depan. Kalau kita bisa hidup bersama, apa kamu mau? Tanyanya suatu malam di balkon kos. Aku diam lama. Aku mau, Rin. Tapi aku takut kalau suatu hari aku harus pilih antara kamu dan Tuhan.
Rina menggenggam tanganku. Tuhan tidak meminta kita pilih. Manusia yang meminta. Malam itu kami tidur berpelukan, tapi tidurku gelisah. Konflik dalam diriku semakin dalam, seperti akar pohon yang tak terlihat tapi merusak tanah. 8 tahun berlalu begitu cepat. Aku kini 30 tahun, punya apartemen kecil di Kemang, bisnis les Priat sudah berkembang jadi 2 cabang. Rina pindah ke apartemen yang sama tahun lalu. Kami hidup tenang seperti pasangan biasa yang tak perlu banyak kata. Tapi di dalam, aku masih berjuang. Setiap tahun, aku tetap puasa Ramadan penuh, sholat tarawih sendirian di masjid dekat rumah. Orang-orang di masjid mengenal aku sebagai Ibu Aisyah yang rajin. Mereka tak tahu di rumah aku berbagi tempat tidur dengan perempuan. Suatu malam, Rina menemukan surat lama yang tak pernah kukirim. "Kenapa kamu masih simpan ini?" tanyanya pelan. Aku duduk di sofa, menatap lantai. Karena aku belum siap melepaskan mereka, Rin. Ayah pernah bilang, cinta sesama jenis adalah ujian terbesar. Aku takut kalau aku bahagia sepenuhnya, berarti aku sudah menyerah pada ujian itu. Rina duduk di sebelahku. Tapi kamu sudah bahagia sekarang. Apakah itu berarti kamu salah? Kami berdebat pelan sampai pagi. Rina bilang Tuhan menciptakan cinta, bukan kebencian. Aku bilang keluargaku hanya ingin selamatkan aku dari dosa. Tidak ada yang menang. Hanya lelah. Tahun ke-10, aku dapat kabar dari teman lama di Surabaya. Ibu sakit. Aku ingin pulang, tapi Rina menahan. Kalau kamu pulang sekarang, mereka akan paksa kamu nikah sama laki-laki lagi. Kamu siap? Aku tidak siap. Aku kirim uang lebih banyak, tapi tetap anonim. Malam itu aku sholat tahajud sampai subuh, memohon petunjuk. Ya Allah, tunjukkan jalan yang benar. Kalau aku salah, berikan tanda. Kalau mereka salah, lindungi hati mereka. Jawaban tak datang dalam mimpi, tapi dalam ketenangan yang aneh. Bisnis semakin besar. Aku rekrut guru baru, termasuk anak muda yang terbuka soal orientasinya. Kami ngobrol di ruang istirahat, mereka bilang, "Bu, aman sekarang beda." Banyak yang nerima. Aku tersenyum, tapi dalam hati aku tahu di desa ayahku, aman tak pernah berubah. Ayah masih jadi imam masjid, ibu masih rajin mengaji. Mungkin mereka sudah punya menantu, cucu. Mungkin mereka sudah lupakan aku. Rina mulai bicara soal pernikahan. Bukan yang resmi di KUA, tapi komitmen di depan Tuhan dan teman-teman dekat. Kita sudah 10 tahun bersama, Aisyah. Kita pantas punya janji yang jelas. Aku tak langsung jawab. Malam itu aku mimpi ayah berdiri di depan masjid, menangis sambil memegang Al-Quran. Aku bangun keringat dingin. Besoknya aku bilang pada Rina aku mau. Tapi aku ingin kirim undangan ke alamat lama. Rina terdiam. Kamu yakin? Itu bisa buka luka lama. Aku mengangguk. Aku harus bertanggung jawab atas pilihan ini. Baik mereka terima atau tidak. Kami mulai rencanakan acara kecil di taman kota, hanya 20 orang. Undangan dicetak sederhana, nama Aisyah dan Rina berdampingan. Aku tulis alamat Surabaya dengan tangan gemetar. Untuk ayah dan ibu, meski kalian mungkin tak datang. Pos itu kukirim sendiri ke kantor pos. Setelah itu, aku merasa ringan sekaligus berat.
Ringan karena akhirnya berani, berat karena tahu mungkin ini akhir segalanya. Undangan sudah dikirim 3 bulan lalu. Setiap hari aku cek ponsel, tapi tak ada panggilan dari nomor lama. Rina bilang mungkin mereka sudah pindah alamat. Aku tahu itu bohong untuk menenangkanku. Malam-malam aku terjaga, membayangkan ayah membaca undangan lalu membakarnya. Atau ibu menangis sendirian di kamar. Aku bertanggung jawab atas air mata itu. Persiapan pernikahan kecil berjalan lancar. Kami pilih gaun sederhana warna krem, bukan putih pengantin. Teman-teman dekat sudah tahu dan mendukung. Salah satu teman, seorang usta muda yang terbuka pikirannya, bahkan bersedia jadi saksi. Cinta kalian murni, Aisyah. Allah melihat hati, bukan label. Kata-katanya menenangkan, tapi tak menghapus keraguan. Suatu sore, Rina dan aku duduk di balkon apartemen. Kalau mereka datang, apa yang akan kamu katakan? Tanyanya. Aku menatap langit Jakarta yang jingga. Aku akan bilang terima kasih karena sudah mendidik aku dengan baik. Dan minta maaf karena aku tak bisa jadi anak yang mereka harapkan. Rina memelukku dari belakang. Kamu sudah cukup, sayang. Kamu sudah cukup. 2 minggu sebelum hari, telepon berdering dari nomor tak dikenal. Aku angkat dengan tangan dingin. Suara ibu pelan dan rapuh. Aisyah, itu benar kamu? Air mataku langsung jatuh. Ibu, iya, ini aku. Kami diam lama. Ibu bilang ayah sakit parah, tapi masih ingat namaku. Ayah bilang kalau kamu bahagia, biarlah. Tapi jangan harap kami datang. Kata-kata itu seperti belati. Ibu menangis pelan. Kamu masih sholat, nak? Masih, Bu. Setiap hari. Bagus. Jaga imanmu. Telepon ditutup. Aku ambruk di lantai, Rina memelukku tanpa kata. Malam itu aku sholat Isya dengan air mata. Ya Allah, aku tak minta mereka mengerti. Aku hanya minta Engkau jaga hati mereka. Rina duduk di samping, menunggu sampai aku selesai. Kami berbicara sampai subuh. Rina bilang keputusanmu kirim undangan sudah benar. Sekarang kita harus terima apapun jawabannya. Aku mengangguk, tapi hati masih perih. Konflik tak pernah benar-benar selesai, hanya berubah bentuk. Hari pernikahan kecil tiba. Taman kecil di Kemang dipenuhi bunga putih. Aku berdiri di bawah kanopi sederhana, Rina di sebelahku. Kami ucap janji di depan Tuhan dan teman-teman. Aku akan menjagamu dalam suka dan duka, dalam iman dan keraguan. Air mata bahagia dan sedih bercampur. Tapi di pojok hati, aku masih menunggu seseorang dari Surabaya datang. Tak ada yang datang. Setelah upacara, kami pulang ke apartemen. Rina memelukku erat. Kita sudah resmi, meski di mata negara belum. Aku tersenyum. Di mata Tuhan, cukup. Malam itu kami duduk di balkon, minum teh hangat, bicara tentang masa depan. Bisnis akan kembangkan lagi, mungkin adopsi anak suatu hari. Tapi pembicaraan selalu kembali ke Surabaya. 2 hari kemudian, paket kecil tiba di apartemen. Dari Surabaya. Isinya al-Quran kecil yang pernah ayah berikan padaku saat kecil, plus secari kertas tulisan tangan ibu. Nak, kami tidak bisa datang. Ayah masih marah, tapi ibu doakan kamu bahagia. Jaga imanmu.
Allah Maha Pengampun. Air mataku jatuh ke kertas itu. Rina membaca diam-diam, mereka tak sepenuhnya menolak, Aisyah. Ini sudah langkah besar. Aku duduk berjam-jam memegang Al-Quran itu. Aku buka surat Al-A'raf ayat 80 hiji tentang kaum Nabi Lut. Kata-kata ayah dulu bergema. Tapi kali ini aku baca dengan hati berbeda. Aku tak membantah ayat, tapi aku juga tak membenci diriku lagi. Mungkin Tuhan memberi ujian berbeda pada setiap hamba. Mungkin keluargaku melakukan yang mereka yakini benar untuk menyelamatkanku. Dan aku melakukan yang aku yakini benar untuk hidup jujur. Rina dan aku mulai rencanakan kunjungan ke Surabaya tahun depan, kalau ayah sudah lebih sehat. Kita tak perlu paksa mereka terima kita sebagai pasangan. Cukup sebagai anak yang masih sayang, kataku. Rina setuju. Kami belajar melepaskan harapan sempurna. Bisnis tetap jalan, murid-murid bertambah. Aku mulai cerita sedikit pada murid dewasa tentang perjalanan hidupku, tanpa detail. Kadang pilihan kita menyakitkan orang yang kita cintai. Tapi kita harus bertanggung jawab. Mereka mengangguk, tak tahu aku bicara tentang diriku. 10 bulan setelah pernikahan kecil kami, aku dan Rina duduk di masjid dekat apartemen, setelah sholat maghrib. Aku memandang mihrab lama. Aku sudah menerima, Rin. Aku sudah menerima bahwa aku kehilangan keluarga seperti dulu, tapi aku tak kehilangan Tuhan. Dan aku bertanggung jawab atas semua luka yang kutinggalkan di Surabaya. Rina menggenggam tanganku. Kita berdua bertanggung jawab. Dan kita bahagia. Aku mengirim pesan singkat ke nomor ibu, terima kasih untuk Al-Qurannya, Bu. Aku dan Rina baik-baik saja. Kami selalu mendoakan ayah dan ibu. Tak ada balasan, tapi aku tak lagi menunggu. Hidup berlanjut. Bisnis berkembang, kami pindah ke rumah kecil di pinggiran Jakarta. Setiap pagi aku sholat subuh, setiap malam aku peluk Rina dengan penuh syukur. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Mungkin suatu hari ayah akan telepon. Mungkin tidak. Tapi aku sudah belajar, keputusan yang benar kadang tak membawa kemenangan, hanya kedamaian di tengah kehilangan. Dan sekarang, setelah 12 tahun, aku bertanya pada diriku sendiri setiap hari, apakah benar mengikuti hati nurani lebih penting daripada menjaga ajaran agama dan ikatan keluarga? Atau justru keluargaku yang benar karena mencoba menyelamatkan aku dari apa yang mereka yakini sebagai dosa? Benar atau salah?